Selamat pagi para hadirin, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua hari ini. Nama saya adalah Alexander Iskandar, saya dari kelompok keilmuan fisika magnetik dan fotonik. Seperti bisa terlihat dari nama kelompok kami, jadi kelompok kami itu secara garis besar terdiri dari dua sub kelompok. Ada kawan-kawan saya yang bekerja di magnetik dan saya beserta beberapa teman bekerja di fotonik. Pada hari ini saya akan menyampaikan salah satu seri kuliah umum FMIPA ITB dengan judul Menaklukkan Cahaya pada Ukuran Selai Rambut di Belah Seribu. Saya perlu sedikit menjelaskan tentang judul ini. Menaklukkan itu bukan berarti kita harus berantem lalu mengalahkan gitu ya. Di sini saya pilih kata menaklukkan itu untuk menunjukkan bahwa kita bisa mengontrol, kita bisa mengatur cahaya. Sedangkan ukuran sehelai rambut itu saya pergunakan untuk memberikan gambaran pada para pendengar seberapa kecil cahaya yang akan saya atur. Nah, cahaya dalam kehidupan kita sudah banyak sekali kita temui, mulai dari tumbuhan menggunakan cahaya melalui proses fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi dalam bentuk lain. Apa yang dilakukan tumbuhan kemudian kita coba tiru dalam bentuk sel surya. Sel surya adalah sebuah alat untuk mengubah energi cahaya matahari langsung menjadi energi listrik. Lalu tentu saja cahaya dipakai untuk penerangan. Sekarang kita sudah punya teknologi dan kemampuan yang lebih baik. Kalau dulu lampu kita sangat tidak efisien, boros energi seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kiri, ini adalah lampu merkuri yang kurang baik, tetapi sekarang kita sudah memiliki lampu dengan efisiensi yang tinggi, lampu LED dengan daya yang rendah tetapi kecerahan yang lebih tinggi. Tentu saja cahaya banyak aplikasinya, salah satunya sinar laser dengan intensitas sangat tinggi juga sekarang digunakan untuk laser, untuk melas, untuk menyambung misalkan metal menjadi satu. Dan tentu saja juga laser dipergunakan dalam komunikasi optik. Seperti yang kita sudah ketahui, Anda kalau sedang jalan-jalan di jalan raya, tiba-tiba di pinggir banyak orang gali-gali, itu umumnya mereka menggali kabel fiber, menanam kabel fiber untuk komunikasi optik. Bahkan cahaya juga sudah digunakan bukan hanya dalam teknologi komunikasi atau teknologi manufaktur seperti melakukan las, tetapi juga oleh dokter. Sekarang dokter sudah tidak lagi menggunakan pisau bedah, tetapi mereka menggunakan sinar laser untuk alat membedahnya atau untuk memotongnya. Dan bahkan sudah sangat lazim di sini di Indonesia kalau pergi ke klinik mata, saudara bisa sudah langsung melakukan operasi lasik yang menggunakan laser. Kita tidak terbayang pada mungkin 10-15 tahun yang lalu melakukan operasi pada mata untuk mengukir lensa mata menggunakan pisau bedah, sangat berbahaya. Tapi sekarang dokter sudah banyak yang mampu melakukan operasi lasik menggunakan sinar laser. Tentu saja kalau dokter menggunakan, banyak lagi pihak-pihak lain yang juga memanfaatkan cahaya atau optik. Antara lain tentu saja militer juga memanfaatkan cahaya. Seperti pada gambar ini seorang pilot, dia dengan bantuan teknologi bisa melihat ke segala arah karena banyak lensa atau kamera di helmnya, dan bukan hanya melihat ke segala arah dalam bentuk cahaya tampak seperti Anda lihat sekarang, tetapi juga bisa melihat cahaya pada spektrum yang lain, misalkan inframerah kalau helikopter ini atau pilot ini harus terbang pada malam hari. Dan sekarang tentara sudah tidak perlu pergi ke medan perang membawa peta yang terbuat dari kertas. Karena kalau kertas nanti pindah lahan medan perangnya perlu ganti peta karena petanya berbeda. Sekarang sudah tidak perlu, apalagi kalau kertas kena hujan mudah robek. Jadi sekarang para tentara membawa peta yang terbuat sebenarnya adalah display, adalah panel seperti di laptop yang terbuat dari plastik sehingga bisa digulung seperti ini. Nah, untuk mengawali cerita saya tentang optika,
Optika ini adalah sebuah ilmu yang menurut beberapa informasi adalah ilmu yang tertua nomor 2 di dunia berdasarkan catatan sejarah. Oleh karena itu dalam kuliah saya selalu senang untuk menyampaikan sejarah, untuk menyampaikan cerita apa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu kita, untuk memberikan motivasi pada adik-adik bahwa apa yang dilakukan itu atau penemuan yang kita sekarang anggap seperti biasa itu adalah karena hasil kerja keras sebenarnya. Jadi tidak tiba-tiba mendapatkan ilmu tersebut. Nah, banyak ilmuwan yang bekerja dalam optik, salah satunya yang berdasarkan catatan sejarah adalah Euclid, seorang ilmuwan bangsa Yunani. Euclid ini terkenal, bahkan ilmunya sampai sekarang dalam bidang matematika tetap dipakai, tetapi dalam bidang fisika salah satu ilmunya itu sudah tidak kita pakai lagi sekarang, yaitu Euclid mengatakan bahwa saya bisa melihat Anda karena ada sinar yang keluar dari mata saya. Itu pemahaman Euclid pada saat itu. Dia hidup kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Dan kenapa dia bisa sampai pada kesimpulan itu? Karena dia adalah seorang filsuf, pemikir. Jadi pemikir itu bukan seorang ilmuwan, karena dia tidak melakukan eksperimen. Seorang ilmuwan, ilmu kita temukan karena kita melakukan eksperimen, dan eksperimen itu berlaku untuk semua orang, dimanapun, kapan saja harus bisa dilakukan dengan hasil yang sama. Baru itu menjadi sebuah ilmu yang kita akui sebagai ilmu yang benar. Tetapi Euclid untuk kasus optik, dia adalah seorang pemikir, dan pemikirannya adalah kita bisa melihat karena ada cahaya yang keluar dari mata kita. Dan cahaya tersebut karena keluar dari mata kita, Euclid menurunkan konsepsi tentang perspektif. Memang teori penglihatan Euclid sampai sekarang tidak lagi kita terima, tetapi teori perspektifnya masih banyak digunakan. Saya lihat ada teman dari arsitektur di sini, tentu saja teman-teman arsitektur ketika menggambar masih pakai perspektif. Nah, setelah Euclid cukup lama tidak terlalu banyak perkembangan dalam dunia optika. Yang berikutnya adalah yang cukup terkenal, dan saya perlu menyampaikan nama beliau di sini, adalah ilmuwan bangsa Arab. Sebenarnya dia tinggal di Irak, di Basra. Waktu itu namanya Al-Haytham. Al-Haytham ini dianggap sebagai salah seorang ilmuwan pertama di dunia. Karena apa? Seperti yang saya katakan di awal tadi. Euclid adalah pemikir, filsuf. Jadi dia melakukan pemikiran saja tanpa mencoba melakukan eksperimen. Sedangkan Al-Haytham itu adalah orang yang tercatat pertama melakukan eksperimen secara ilmiah. Prosesnya dilakukan secara ilmiah. Jadi apa tuh proses ilmiah? Proses ilmiah itu adalah kita mengukakan hipotesa terhadap suatu fenomena yang diamati, lalu kita merancang eksperimen dan melakukannya, dan dari hasil eksperimen tersebut kita mengambil kesimpulan. Kalau hipotesanya benar, maka lanjutkan ke hipotesa berikutnya. Kalau hipotesanya salah, maka perbaiki hipotesanya. Itulah proses cara seorang ilmuwan berpikir. Nah, Haytham melakukan hal tersebut. Untuk membuktikan Euclid benar atau salah, Haytham melakukan eksperimen yang sebenarnya sangat berbahaya pada dirinya sendiri. Yaitu Haytham mencoba melihat suatu sumber cahaya. Pada zaman dia hidup, sumber cahaya tidak banyak. Yang ada ya matahari atau lilin mungkin ya. Jadi dia mencoba melihat sumber cahaya dengan mata satu atau mata yang lainnya, lalu dengan tiba-tiba dia melihat ke tempat lain. Kalau misalkan Euclid betul, maka setelah melihat sumber cahaya tersebut, kalau melihat ke tempat lain, maka dia bisa langsung melihat benda yang akan dilihatnya itu. Tetapi kenyataannya kan tidak demikian. Saudara-saudara sudah pernah mengalami sendiri. Kalau kita terlalu lama melihat matahari, nanti Ibu Hesti akan bilang jangan melihat langsung ke matahari. Ya. Mata kita jadi sukar untuk melihat. Maka dengan berbagai eksperimennya, Al-Haytham berkesimpulan bahwa sebenarnya ketika kita melihat, yang kita lihat itu adalah hamburan cahaya. Ada cahaya datang dari suatu sumber, lampu misalkan, jatuh ke benda, hamburannya itu yang kita lihat. Ya. Haytham banyak meneliti tentang cahaya. Salah satunya adalah dia juga mengkonsepsi dan kemungkinan besar melakukannya, mencoba suatu bentuk kamera, yaitu yang disebut dengan kamera lubang jarum. Dengan lubang yang sangat kecil,
Di ruangan yang gelap kita bisa melihat bayangan dari benda yang ada di luar, tetapi karena cahaya jalannya lurus, bayangan yang terlihat di layar itu akan terbalik. Haitham juga banyak mengerjakan yang lainnya, termasuk mencoba melihat fisiologi dari mata. Nah, setelah Haitham tidak terlalu banyak penemuan yang lain, tetapi ada beberapa orang yang akan saya sebutkan di sini. Sering seorang siswa atau beberapa orang siswa, bahkan anak saya sendiri bertanya, cahaya itu sebenarnya gelombang atau partikel ya? Jadi untuk menjelaskan itu saya menampilkan salah seorang ilmuwan besar dalam fisika, yaitu Pak Newton. Pak Newton ini hidupnya di tahun 1600-an, dan memang terkenal Pak Newton ini sebagai seorang ilmuwan fisika yang menciptakan ilmu tentang gerak, mekanika. Itu yang sangat dikenal. Tetapi sebenarnya pada zamannya dia juga meneliti hal-hal yang lain. Salah satunya adalah optika. Dan penemuan Pak Newton adalah Pak Newton menggunakan prisma bisa membuktikan bahwa sebenarnya cahaya matahari yang kita lihat itu tersusun dari berbagai warna pelangi. Kemudian Pak Newton mencoba menjelaskan sebenarnya cahaya itu apa. Karena Pak Newton adalah seorang ahli mekanika, selalu konsepsi pikirannya selalu diarahkan ke mekanika. Jadi Pak Newton selalu mengatakan pada saat itu bahwa cahaya adalah partikel. Dengan penjelasannya, dengan mengatakan bahwa cahaya adalah partikel, Pak Newton bisa menjelaskan kenapa kalau saya berdiri di depan sebuah sumber cahaya, bayangan saya terjadi di belakang, bayangan itu perbatasan antara yang bagian gelap dengan bagian terang, batasnya adalah lurus atau jelas sekali batasnya. Itu karena cahaya jalannya lurus. Nah, tetapi pada zaman pertengahan ini banyak ilmuwan lain di samping Pak Newton. Jadi salah satunya adalah Christian Huygens, seorang ilmuwan dari Belanda. Banyak yang menentang pendapat Newton bahwa cahaya itu adalah partikel. Salah satunya adalah Huygens yang mengatakan bahwa sebenarnya cahaya itu seperti juga gelombang di laut yang terlihat pada foto ini adalah sebuah gelombang, bukan partikel. Gelombang memiliki sebuah sifat karakteristik, yaitu apa? Bahwa gelombang tersebut bisa berbelok. Kita sebut dalam fisika namanya muka gelombangnya bisa berbelok. Kalau Anda melihat foto ini adalah sebuah foto kapal yang dihantam oleh ombak, maka secara logika di balik kapal itu sebenarnya kita tidak bisa merasakan gelombangnya. Karena gelombangnya kan menabrak kapal, yang bisa lewat hanyalah di samping-samping kapal yang lewat kapal. Tetapi kenyataannya seperti foto udara ini terlihat bahwa di bagian atas ini bisa dirasakan keberadaan gelombang tersebut. Artinya gelombang itu bukan hanya merambat lurus, tetapi dia juga bisa berbelok. Peristiwa ini yang kita sebut dengan peristiwa difraksi. Dan pada cahaya juga terjadi peristiwa difraksi seperti pada gelombang air laut ini. Maka pada zaman itu, pada zaman pertengahan, konsep bahwa cahaya adalah sebuah gelombang itu lebih menang daripada konsep Newton bahwa cahaya itu adalah partikel. Dan tentu saja salah seorang ilmuwan yang sangat terkenal dan berjasa sangat besar dalam bidang cahaya adalah Maxwell. Maxwell mengatakan sebenarnya cahaya itu adalah medan listrik dan medan magnet secara bersamaan merambat bersama-sama. Bukan hanya merambat bersama-sama, tetapi juga bergoyang-goyang, berosilasi istilah dalam fisika. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Dan dalam penjelasannya, Maxwell juga menemukan suatu hal yang pada saat itu tidak pernah terpikirkan orang. Bahwa ternyata gelombang cahaya itu merambat dalam vakum dengan kecepatan yang sama. Tidak perlu warnanya merah, atau warnanya biru, atau warna kuning, semua merambat dengan kecepatan yang sama. Dan kecepatan itu adalah sebuah konstanta alam. Itu yang disebut dengan kecepatan cahaya pada vakum, yang nilainya kira-kira 300 juta meter per detik, kecepatan cahaya. Nah, dan yang lebih hasil lain yang didapatkan oleh Pak Maxwell adalah bahwa cahaya tampak yang kita lihat warna pelangi, dari merah sampai ungu, itu adalah hanya sebagian kecil dari gelombang elektromagnetik yang sangat lebar spektrumnya. Jadi gelombang ini diklasifikasi berdasarkan berapa banyak getaran yang dilakukan oleh medan listrik dan medan magnetik setiap detik. Itu yang kita sebut dengan frekuensi. Jadi mulai dari misalkan gelombang radio untuk komunikasi radio, komunikasi HP Anda, itu kira-kira frekuensinya adalah 10.000
getaran setiap detik, 10 pangkat 4. Sampai dengan gelombang elektromagnetik yang dipakai dokter-dokter di rumah sakit untuk melihat organ-organ dalam tubuh kita melalui foto X-ray. Foto X-ray itu frekuensinya sekitar 10 pangkat 18. 10 pangkat 18 itu adalah 1 juta triliun getaran setiap detik. Nah, mata kita sebagai detektor alami yang kita punya, itu tidak bisa melihat seluruh spektrum ini. Mata kita hanya sensitif pada daerah yang kecil yang disebut dengan cahaya tampak, daerah yang seperti ini. Nah, setelah Pak Maxwell menjelaskan bahwa cahaya itu adalah gelombang, maka ternyata di awal abad ke-20 ada 2 orang ilmuwan besar, yaitu Pak Planck dan Pak Einstein, kembali membangkitkan ide Pak Newton bahwa cahaya itu adalah partikel. Dalam penjelasannya, Pak Einstein mengatakan bahwa cahaya itu bukan partikel saja, tetapi paket-paket energi. Dan karena penjelasannya ini yang sangat sederhana, Pak Einstein memenangkan Nobel pada tahun 1905 untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu adalah kalau saya punya metal, logam, disinari cahaya, maka pada frekuensi tertentu akan terpancar dari logam tersebut elektron, yang disebut dengan fotoelektron, sehingga kita bisa amati arusnya melalui ampermeter sini. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau kita anggap cahaya itu adalah partikel. Kenapa? Karena peristiwa ini sesaat terjadinya. Seketika saya menyinari lempeng ini dengan suatu cahaya, langsung pada saat itu elektron keluar. Kalau kita menganggap gelombang cahaya itu adalah gelombang, bukan partikel, maka prosesnya baru bisa dijelaskan untuk getaran yang sangat lama. Jadi kejadiannya tidak akan instantaneous, tidak akan seketika. Tetapi karena kita lihat seketika, maka dapat dianggap pendapat Einstein juga benar. Sehingga sekarang kita pahami bahwa cahaya itu memiliki 2 karakteristik, yaitu dia punya karakteristik gelombang karena bisa terjadi peristiwa difraksi, dan juga karakteristik partikel karena efek fotolistrik dan efek-efek yang lain. Kapan karakteristik itu muncul tergantung dari fenomenanya. Nah, setelah saya menjelaskan sekilas sejarah perkembangan ilmu optika, sekarang saya kembali ke judul saya, yaitu cahaya pada ukuran sehelai rambut. Sehelai rambut itu sebenarnya seberapa besar sih sehelai rambut? Sehelai rambut itu adalah ukurannya, ini umumnya kurang dari 100 mikrometer. 1 mikrometer itu adalah 1 milimeter dibagi dengan 1000. 1 milimeter itu kalau saudara ambil penggaris plastik saudara, 1 milimeter itu adalah satuan terkecil di penggaris plastik saudara, dibagi 1000. Ya, itu adalah 1 mikrometer. Nah, rambut kita yang paling tebal itu kira-kira ordenya 100 mikrometer. Pada umumnya rambut saya ini cukup tipis, mungkin rambut saya hanya 50 mikrometer. Ya. Nah, jadi apa yang saya akan ceritakan berikutnya adalah bagaimana kita mengatur cahaya pada orde yang sangat kecil ini. Nah, salah satunya adalah yang saya selalu ambil contoh yang sedikit dekat dengan kita, yaitu komunikasi optik. Seperti yang saya cerita tadi, saudara kalau jalan-jalan suka kesel karena macet, karena ada orang gali-gali untuk menanam kabel fiber. Kabel fiber itu sangat kecil, ukurannya hanya 8, intinya terbuat dari kaca yang sangat rapuh dan ukurannya hanya 8 mikrometer. Jadi kalau rambut saya ini 80 mikrometer, maka inti dari kabel fiber itu 1/10-nya rambut saya, sangat tipis. Walaupun sangat tipis, tetapi untuk komunikasi adalah sebuah cara transmisi data yang sangat bagus. Kenapa? Karena pada satu buah kabel itu bisa kita pancarkan informasi dalam gelombang warna merah atau warna biru atau warna hijau, dan informasi yang dipancarkan dengan berbagai gelombang tersebut itu tidak akan bercampur satu sama lain. Jadi tidak akan ada interferensinya. Dan bukan cuma itu. Dibandingkan dengan teknologi komunikasi yang terdahulu sekitar tahun 70-an, yaitu pakai komunikasi microwave. Zaman tahun itu masih pakai antena radar, komunikasi pakai microwave.
Dibandingkan dengan microwave, komunikasi optik itu jauh lebih canggih, jauh lebih bagus. Karena apa? Karena dia bisa mentransmisikan data dalam ukuran yang lebih besar setiap detiknya. Itu yang dalam bahasa teknologinya kita sebut sebagai bandwidth ya, rentang pitanya. Rentang pitanya lebih besar, karena frekuensi cahaya lebih tinggi daripada frekuensi gelombang microwave. Nah, baru-baru ini berbagai kelompok ilmuwan dari suatu kolaborasi yang sangat besar itu mengumumkan bahwa mereka berhasil menemukan gelombang gravitasi. Dan gelombang gravitasi tersebut terjadi akibat adanya tumbukan dua buah lubang hitam, dan ketika mereka bersatu, maka gelombang hitam itu akan mengakibatkan ripples, mengakibatkan gelombang yang deteksi pada interferometer ini. Ini panjangnya 4 kilo, yang tabung vakum disinari laser 4 km. Dan di ujungnya ada cermin. Ketika gelombang gravitasi lewat, cermin ini akan bergeser sedikit posisinya. Dan apa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan di observatorium ini adalah mendeteksi pergeseran itu dengan cara cahaya dipancarkan, cara sinar laser, terpantul di cermin, bersatu kembali, lalu hasil satuannya ini yang dideteksi. Nah, untuk bisa mendeteksi gelombang gravitasi tersebut, maka alat ini harus bisa mendeteksi adanya perubahan posisi cermin dalam ukuran jari-jari proton dibagi 1000. Atau kalau saya pakai istilah saya pertama tadi, pakai rambut, maka alat ini harus bisa mendeteksi pergeseran cermin pada ukuran sehelai rambut dibagi 100 triliun. Jadi sangat kecil. Kita mengontrol cahaya dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, buat apa sih mengontrol cahaya dalam ukuran yang sangat kecil ini? Tujuan kami adalah untuk miniaturisasi dan efisiensi yang sangat tinggi. Salah satunya kembali saya ambil contoh yang cukup dekat dengan kita, yaitu alat perekam optik, cakram optik, optical disc. Ya. Mungkin 15-20 tahun yang lalu, kita sudah punya alat perekam ini, yang namanya compact disc, dan compact disc ini hanya mampu merekam data sebesar 700 MB. Datanya direkam dalam bentuk apa? Direkam dalam bentuk pola-pola garis dan titik yang ada pada cakram di sini. Dan pola itu harus dibaca secara optik dengan menggunakan laser. Teknologi sekitar 15-20 tahun yang lalu belum memiliki teknologi yang bisa memfokuskan laser pada daerah yang kecil, sehingga cakram CD namanya dulu itu antara track, antara pola-pola tersebut jaraknya cukup lebar, 1,6 mikro. Dengan bertambahnya teknologi, kita kemudian mengenal apa yang namanya DVD, Digital Video Disc. Digital Video Disc ini mampu merekam data sampai dengan 4,7 giga, lebih besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berhasil membuat celah-celah ini, track ini menjadi lebih sempit. Jadi kita bisa dalam ukuran cakram yang sama bisa menyimpan lebih banyak data. Dan kalau tracknya lebih sempit, berarti saya harus punya cahaya yang bisa membaca secara spesifik track yang jaraknya dekat itu. Oleh karena itu untuk DVD, sinar lasernya bukan pakai inframerah, tetapi pakai cahaya merah, ini 650 nanometer. Dan belakangan ini kita sudah punya yang lebih canggih lagi, namanya Blu-ray. Blu-ray itu bisa merekam satu cakram, bisa merekam sampai 25 GB. Itu karena kita bisa meminiaturisasi, membuat makin sempit tracknya. Dan sebagai konsekuensi, kalau tracknya mau makin sempit, maka alat bacanya juga harus makin canggih. Jadi cahaya yang digunakan tidak lagi di cahaya warna merah, tetapi masuk ke daerah ultraviolet, 405 nanometer. Nah, seluruh alat pembaca ini disebut dengan optical pickup. Jadi optical pickup ini adalah alat yang terdiri dari berbagai komponen, ada sumber cahayanya, ada sinar lasernya, ada lensanya, semuanya ini ukurannya itu kira-kira seukuran uang logam. Jadi kalau ini uang logam 50 sen euro, kalau dalam rupiah itu mungkin sebesar uang logam 1000 rupiah kita. Jadi seluruh alat ini ada di dalam sini. Tidak terlalu kecil, memang gede ya. Nah, tetapi ada contoh yang lain, yaitu yang sekarang beken dikenal dengan nama lab on a chip. Dalam lab on a chip ini ukurannya kira-kira mikrometer kali mikrometer.
2 mikrometer kali 2 mikrometer, tetapi dia rangkaian yang terintegrasi. Jadi tadi tujuan kita membuat mengatur cahaya dalam orde yang sangat kecil itu bukan hanya miniaturisasi, sudah menjadi sangat kecil, miniaturisasi, tetapi kita ingin juga ada integrasi. Dalam satu chip ada berbagai komponen dan fungsionalitas. Seperti yang dilihat di sini, dalam satu chip ada sumber cahaya, di sini ada sumbernya, kemudian ada detektornya, lalu karena ini semua operasinya operasi optik, setelah itu harus diproses oleh komputer, komputer itu operasinya elektronik, jadi ada converter, ada pengubah informasi optik menjadi informasi elektronik di sini, dan ada tempat di mana kita mau mendeteksi sesuatu. Pada gambar ini adalah di sini, cantilever ini. Cantilever ini akan ditempeli oleh molekul-molekul yang ingin dideteksi. Kalau molekul-molekul itu sudah menempel, maka terjadi perubahan sehingga cahaya yang dideteksi pun akan berubah. Itu yang akan memberikan molekul apa yang kita deteksi. Nah, di samping berbagai device ini, belakangan mungkin sekitar 10 tahun terakhir, banyak berkembang, kembali berkembang, salah satu cabang dalam optika yang dikenal dengan nama plasmonics. Saya menyempatkan menyampaikan satu slide di sini karena memang inilah kerjaan saya belakangan ini tentang plasmonics. Plasmonics itu apa? Plasmonics itu adalah gelombang cahaya, gelombang pada perbatasan antara logam dengan bahan lainnya. Jadi kalau di gambar saya ini yang warna kuning itu adalah logam. Logamnya bisa planar, bisa pelat seperti yang gambar pertama, atau bola, nanopartikel seperti gambar kedua. Nah, kenapa plasmonics ini menjadi sesuatu yang hot, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan orang? Karena pada plasmonics ini kita bisa mengeksitasi gelombang permukaan tersebut dengan intensitas yang sangat tinggi, dan bukan cuma intensitas yang sangat tinggi, tetapi terbendung pada ukuran dimensi nanometer hanya menggunakan cahaya sinar tampak. Jadi ini yang warna-warna merah ini adalah gambaran bahwa intensitas di daerah situ sangat tinggi. Energi yang terbendung di situ, di perbatasan itu sangat tinggi. Contohnya adalah ini. Contohnya adalah, ini adalah partikel nano yang terbuat dari emas, ukurannya mungkin beberapa puluh nanometer, dan bila disinari dengan cahaya dengan frekuensi yang tepat, maka akan terjadi pengumpulan energi pada perbatasan nanopartikel tersebut. Seperti yang digambarkan di sini, warnanya putih, itu berarti energi tinggi sekali, intensitas tinggi sekali. Dan bahkan kita bisa ngatur, dengan mengatur diameter dari bola-bola nano ini, maka cahaya yang kelihatan keluar itu adalah bisa berwarna-warni. Ini hanya sekedar mengatur ukuran dari nanopartikel tersebut. Dan sebenarnya teknologi ini sudah banyak dipakai sejak zaman dulu. Kalau saudara pergi ke Eropa mungkin, pergi datang ke sebuah gereja tua, kadang suka melihat, atau gedung tua, bisa melihat jendelanya terbuat dari kaca yang warna-warni. Sebenarnya orang-orang zaman dulu, ahli-ahli gelas zaman dulu, membuat kaca yang warna-warni ini dengan mencampur nanopartikel kepada larutan kaca mereka supaya bisa berwarna. Dan mereka tidak tahu bagaimana prosesnya, pokoknya tahu kalau nanopartikel yang ini saya campurin, dia bisa kelihatan merah. Kalau yang ini jadi hijau, tapi mereka sebenarnya tidak tahu prosesnya pada zaman itu. Sekarang kita sudah mengerti. Nah, setelah bercerita tentang berbagai ilmu dan teknologi optik yang ada sekarang saya mau bicara tentang beberapa aplikasi modern. Tentunya Anda suka begini sekarang ya, selfie. Tetapi sayangnya untuk bisa selfie, tangan kita ini kan pendek, hanya mungkin 70-80 cm. Sehingga daerah pandang lensa pada HP kita itu tidak terlalu besar. Maka orang kemudian berpikir, bagaimana caranya ya supaya saya bisa selfie, lalu sudut pandangnya ini bisa lebar. Jadi kita menyontoh dari alam. Kita menyontoh mata insek. Mata insek itu adalah mata lensa yang terdiri dari faset, terdiri dari banyak lensa. Ini sudah dibuat bahannya oleh kelompok di Fraunhofer Jena. Lensa yang menyontoh mata insek, yang akan dimasukkan kepada HP, ditempelkan di HP, digunakan daripada HP, dan dengan telepon genggam itu saudara bisa mempotret, dan potretnya bukan selfie-nya bukan hanya sendirian tetapi bisa beramai-ramai,
Dan tidak seperti pada gambar pertama tadi. Pada gambar pertama ini saudara bisa lihat bahwa fokus hanya di wajah wanita ini kan ya, tangannya blur. Tetapi dengan mata insek ini bisa diatur supaya semua sudut pandang memiliki fokus yang sama. Nah, aplikasi modern lainnya banyak sekali, tapi di dalam kuliah ini saya sampaikan yang ngetren, yang sedang hot, dan terutama topik-topik yang hot itu adalah topik-topik yang hangat, itu selalu yang berhubungan dengan kesehatan, medis, dan sebagainya. Jadi salah satunya itu adalah ini, alat pendeteksi, alat penindra yang mempergunakan gelombang plasmon permukaan yang tadi saya ceritakan. Jadi di sini ada metal yang di bawahnya ditempeli oleh molekul-molekul yang mau menangkap molekul-molekul atau protein-protein tertentu. Di sini kita, orang fisika, tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan kimia dan biologi untuk membuat alat ini. Karena kita harus tanya ke mereka, bagaimana pada orang kimia, bagaimana menyantolkan alat-alat pengikat ini pada metal, dan tanya kepada teman-teman biologi, molekul apa yang mau menangkap protein tertentu yang ingin dideteksi. Nah, kalau protein itu sudah tertangkap di sini, maka sifat medium daerah bawah tersebut akan berubah. Dan perubahannya terdeteksi pada spektrum yang terlihat pada gambar ini. Kalau tidak ada molekul-molekul yang kita ingin deteksi, kalau tidak ada protein-protein yang kita ingin deteksi, kurvanya adalah kurva warna hitam. Tetapi begitu cantolan-cantolan itu sudah dilekati oleh protein-protein yang kita ingin deteksi, maka kurvanya akan bergeser jadi yang warna merah. Pergeseran itulah yang kita cari. Bahkan dengan pergeseran itu, kita bisa mentranslasi informasinya menjadi sampai pada kandungan konsentrasi protein tersebut pada larutan yang kita tinjau. Jadi ini yang disebut dengan sensor surface plasmon. Yang berikutnya, teknologi plasmonics ini juga bukan hanya untuk mengindra, bukan hanya untuk sensor, tetapi juga dalam kedokteran bisa dibayangkan, dikonsepsikan untuk terapi. Caranya adalah sama seperti tadi. Saya punya bola logam yang di bawah ini, dan kembali bola logam itu pada lapisan luarnya ditempeli dengan antigen tertentu yang hanya mau mengikat pada sel-sel tumor. Pada jaringan-jaringan yang sehat dia tidak mau mengikat. Jadi konsepsinya adalah bola-bola nanopartikel ini yang sudah diberi antigen tertentu tadi disuntikan dengan suatu larutan ke dalam tubuh, disuntikan pada daerah yang diduga di mana ada tumor. Salah satunya contoh yang dibayangkan ini adalah untuk kanker pada wanita. Kanker yang paling berbahaya pada wanita saat ini adalah kanker payudara. Dan pengobatannya yang dikenal saat ini adalah dengan kemoterapi. Kemoterapi itu sangat tidak enak, membuat mual, rambut rontok, dan sebagainya. Tetapi dengan teknologi ini, sekarang dokter tinggal menyuntikkan nanopartikel ke dalam tubuh di daerah di mana dideteksi ada sel kanker. Lalu setelah partikel-partikel disuntikan, maka dia hanya mau menempel pada jaringan tumor. Pada jaringan yang sehat dia tidak mau menempel. Kalau sudah menempel, lalu apa? Lalu tinggal disinari dengan sinar inframerah. Sinar inframerah, kenapa sinar inframerah yang dipakai? Karena sinar inframerah itu bisa menembus ke dalam jaringan tubuh sampai dengan 1 atau 2 cm ke dalam. Kalau cahaya tampak nggak bisa, ini cahaya tampak kan nggak bisa nembus. Jadi kita harus pakai inframerah. Dan seperti yang tadi saya ceritakan, kenapa ini menjadi sesuatu yang hot dilakukan sekarang? Karena peristiwanya adalah plasmonics. Plasmonics itu berarti ketika disinari dengan inframerah, maka akan terjadi pengumpulan energi pada permukaan logam tersebut. Dan energi berarti suhu tinggi. Dan suhu tinggi berarti dia akan membakar sel-sel tumor atau sel-sel kanker. Jadi yang terbakar hanya sel kanker, jaringan yang sehat tidak apa-apa. Nah, orang sekarang mencari bagaimana sumber energi yang terbarukan. Salah satunya itu adalah energi matahari. Dan kembali di militer misalkan, kalau mereka pergi berperang, sekarang militer sudah canggih, bawanya bukan cuma senjata tetapi bawa laptop juga. Dan bawa alat komunikasi yang modern. Semua alat-alat elektronik tersebut perlu sumber energi listrik. Tentu saja para tentara itu tidak bawa banyak-banyak baterai, mendingan lebih banyak bawa amunisi daripada bawa baterai. Jadi kalau bisa baterainya cari di alam,
Salah satunya adalah sumbernya adalah matahari. Dan panel surya yang harus dipergunakan oleh para tentara ini itu harus yang kokoh. Artinya kalau jatuh nggak boleh pecah. Tentara kan berada di medan yang sangat tidak diduga kondisinya. Oleh karena itu kita harus punya panel surya yang fleksibel. Panel surya yang terbuat dari plastik seperti pada contoh ini. Ini sudah ada di market. Bahkan panel surya tersebut, ini gambar kanan adalah foto dari pesawat yang namanya Solar Impulse 2 yang memecahkan rekor sebagai pesawat terbang paling lama. Dia bisa terbang tanpa menggunakan satu tetes pun minyak fosil. Karena seluruh tubuh pesawat terbang ini dibungkus dengan panel surya. Dan pesawat terbang sayapnya kan harus melekuk gitu ya. Jadi supaya bisa melekuk maka panel suryanya tidak bisa silikon. Kalau silikon ditekuk patah. Jadi harus plastik polimer. Teknologi polimer ini sangat maju sekarang. Salah satunya adalah ini dari Korea. Saya tidak perlu menyebut mereknya ya, tidak boleh menyebut merek. Ini adalah layar TV dua sisi yang sangat tipis. Mungkin cuma 1 cm atau bahkan kurang dari 1 cm ketipisan layar ini. Dan dua sisi, dua-duanya sama kecerahannya, tidak ada bayangan dari sisi yang lain. Ini kita bisa buat sekarang karena mempergunakan LED dari bahan polimer. Contoh yang lain adalah ini layar monitor seperti layar laptop saya, tetapi terbuat dari plastik, bisa digulung. Yang tadi dipergunakan oleh tentara. Sekarang tentara pergi ke perang nggak usah bawa peta kertas, bawanya monitor menggunakan plastik. Nah, ini beberapa contoh aplikasi modern dari teknologi optik. Sekarang apa yang teman-teman saya di ITB lakukan? Kami di ITB mencoba melakukan sedikit kontribusi. Salah satunya adalah pekerjaan yang saya lakukan di bidang teori dan modeling adalah membuat resonator. Resonator itu apa sih? Resonator itu adalah rongga. Seperti kalau main gitar ada rongganya di belakang. Fungsinya apa? Rongga itu adalah untuk memperkuat signal supaya bisa lebih enak didengar. Nah, resonator yang kami rancang bukan hanya memperkuat, tetapi memperkuat secara selektif. Saya bisa pilih frekuensi mana yang saya perkuat. Nah, ini yang kami lakukan modeling. Kita hitung pakai komputer. Lalu kebetulan beberapa tahun yang lalu saya sempat mengirim mahasiswa saya ke Korea. Dia berkesempatan membuat alat ini yang namanya fotonik kristal. Kita di sini tidak bisa membuat karena nggak punya alatnya. Terlalu mahal untuk punya alatnya. Dan sebuah resonator itu kecanggihan atau kebagusan sebuah resonator itu ditentukan oleh yang namanya faktor kualitas, faktor Q. Kalau kualitasnya tinggi, maka dia makin bagus. Maka penguatannya makin besar, seleksitivitasnya makin tajam. Saya bisa seleksi frekuensi dengan makin tajam. Nah, apa yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Kalau saya punya resonator, tidak diapa-apain, saya hanya membuat satu lubang ini hilang, itu jadi rongga, maka saya bisa mencapai faktor kualitas sebesar 10.000, dengan menggunakan 20 layer. Jadi ini ada kelilingnya ini, lubang-lubang kelilingnya itu harus sampai 20 kali. Tetapi kalau kita rancang, memang sengaja kita rancang, maka saya bisa mencapai faktor kualitas yang sama, yaitu 10.000 hanya menggunakan 10 atau 11 lapisan. Jadi tujuannya miniaturisasi. Kalau 20 lapisan kan banyak. Kalau saya bisa bikin lebih sempit, maka saya punya tempat lain untuk fungsionalitas-fungsionalitas yang lain di dalam chip saya. Yang lain adalah, saudara semua mungkin beberapa tahun yang lalu pernah nonton film Harry Potter. Harry Potter ini punya jubah sihir. Kalau dia pakai jubahnya tidak kelihatan, ini namanya cloaking. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, saya bisa melihat Anda karena ada hamburan cahaya. Ya, kalau tidak ada hamburan, saya melihat lurus saja, tidak ada benda di sini, maka gelombang saya itu jalannya lurus saja, gambarnya seperti ini, gelombangnya lurus saja. Kalau ada benda di tengah-tengah, maka terjadi sesuatu pada gelombang tersebut,
akan ada hamburan. Ini hamburannya terlihat, muka gelombangnya jadi belak-belok. Nah, kami melalui hitungan bisa merancang, kalau bendanya ini seperti silinder, kita rancang ukuran tertentu, maka saya bisa buat silindernya tersembunyi. Coba bandingkan gambar ketiga dengan gambar pertama. Muka gelombangnya tidak mengalami perubahan, walaupun di tengah-tengah ada benda. Jadi seolah-olah benda itu tidak terlihat, walaupun ada di situ. Kawan saya di kelompok fotonik, Pak Rahmat, bekerja di solar cell. Tujuan solar cell ini adalah untuk mengkonversi cahaya matahari, energi dari matahari menjadi listrik. Energi matahari yang sampai ke permukaan bumi itu kira-kira 1 kilowatt, 1000 watt. Untuk setiap 1 meter persegi. Bayangkan kalau kita di rumah kan mungkin daya di rumah kita 2300 watt gitu ya. Jadi untuk 2000 watt saya hanya perlu panel surya 2 meter persegi. Kalau efisiensi konversinya 100%. Tapi efisiensi konversi sel surya itu sekarang paling banter, yang rekor dunia itu sekitar 20 sekian persen. Tidak sampai 25. Yang ada di pasaran panel surya itu hanya mungkin 17% efisiensinya. Jadi semua ahli yang bergerak atau bekerja dalam riset panel surya itu adalah mereka mencoba meningkatkan efisiensi tersebut. Seperti yang dilakukan Pak Rahmat. Pak Rahmat membuat berbagai macam sel surya, salah satunya adalah sel surya polimer, sel surya dari plastik, yang seperti yang tadi dipakai oleh tentara. Ini adalah hasilnya Pak Rahmat. Dia orang eksperimen, jadi benar-benar alatnya dipakai atau diciptakan. Dan saat ini ada teknologi baru, memerlukan suatu konsepsi baru, yaitu ada struktur molekul atau struktur baru yang diperkirakan bisa meningkatkan efisiensi sel surya itu. Strukturnya adalah struktur perovskite. Pak Rahmat juga bekerja dalam bidang itu, dan ini adalah hasilnya. Ibu Ulan, teman saya yang lain di kelompok kami, itu juga bekerja dalam sel surya. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya kita semua adalah meningkatkan efisiensi. Jadi Ibu Bulan meningkatkan efisiensi sel suryanya dengan menanamkan nanopartikel logam di dalam sel surya. Di lapisan ini ada nanopartikel logam. Ibu Bulan menggunakan nanopartikel logam emas ataupun perak, dan dia catat ternyata dari sel surya yang dibuat itu bisa diperoleh efisiensi yang lebih baik, sel surya yang lebih baik, karena lihat di sini warna merah ini adalah yang dihasilkan Bu Bulan, itu potensialnya lebih tinggi daripada yang reguler, yang warna biru. Jadi sel surya yang lebih bagus. Pak Rahmat kembali juga bekerja untuk membuat sensor optik yang berdasarkan prinsip surface plasmon tadi, gelombang permukaan. Jadi ini adalah sampel yang dibuat oleh Pak Rahmat, foto AFM-nya, dan ini adalah hasil pengamatannya. Kalau di atas ini kita belum bekerja sama dengan teman-teman dari kimia atau biologi, jadi masih mencoba dengan larutan-larutan yang umum saja. Kalau di atasnya diberi air, maka kurvanya adalah kurva yang warna hitam. Tetapi ketika air itu diubah dengan larutan gula yang 10 mg per desiliter, maka kurvanya seperti Anda lihat bergeser sedikit, jadi yang warna merah. Kalau lebih tinggi konsentrasinya, bergeser lebih jauh. Dengan mengetahui pergeseran ini, maka nanti alat ini bisa dipakai untuk mendeteksi larutan gula yang ada. Misalkan pada menguji gula darah misalkan. Nah, inilah beberapa hasil yang kita sampaikan di kelompok kami. Semua ini tentu saja bukan kerja sendiri, tetapi kerjasama dari tim kami di ITB. Saya harus berterima kasih pada rekan-rekan saya dan juga kepada alumni dan mahasiswa saya. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya mau bertanya, ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu, gelombang, kan sekarang kayak lagi heboh banget tentang gelombang gravitasi. Kenapa LIGO itu bisa yakin banget yang mereka deteksi itu gelombang gravitasi, bukan misalnya tektonik atau vulkanis? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu gelombang gravitasi, kita bisa pakai apa itu gelombang gravitasi? Entah buat nyari black hole atau mungkin buat apapun. Untuk apa gitu gelombang gravitasi? Dan yang ketiga, tadi sensor biokimia itu, sensor biokimia yang tadi rekan Bapak udah buat, apakah itu bisa di reusable atau satu, misalnya kalau udah dipakai buat air, nggak bisa dipakai buat glukosa 10 ml? Itu pertanyaan Pak. Makasih. Ya, terima kasih Arifin.
Eh, Pertanyaan pertama, bagaimana LIGO yakin, sebenarnya pertanyaan itu tidak pantas disampaikan saya karena tadi contoh itu saya hanya pakai untuk menyatakan kita bisa kontrol cahaya pada ukuran yang lebih kecil ya daripada ukuran rambut. Ini semuanya sebenarnya kerjaan teman-teman astronomi, nanti bisa tanya lebih detailnya ke astronomi. Tetapi saya coba menjawab pertanyaan Anda. Pertama, bagaimana LIGO tahu pasti bahwa yang ditangkap, signal yang ditangkap itu adalah berdasarkan dari gelombang gravitasi. Ya tentunya dalam laboratorium mereka, interferometer mereka, LIGO tersebut, itu sudah dibuat supaya mereka bisa, seperti yang kita biasa lakukan dalam eksperimen, kita bisa mengisolasi bahwa semua efek pelat tektonik, efek gempa yang lainnya itu sudah dibuang, sudah diselubungi alatnya supaya tidak bisa mendeteksi yang lain. Kalaupun terdeteksi hanya yang kita inginkan. Itu yang biasa kita lakukan kan. Dalam eksperimen kita kontrol parameter kita supaya yang lain jangan berubah, tetapi hanya satu yang kita ingin rubah. Nah, saya kira teman-teman yang ada di LIGO juga akan melakukan yang sama. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah apa fungsinya gelombang gravitasi itu ya? Saya kurang tahu, mungkin teman-teman astronomi nanti bisa jawab bantu. Tetapi yang pasti dengan gelombang ini sebenarnya solusi ini sudah diprediksi Einstein 100 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1915 itu sudah diprediksi bahwa dari persamaan gravitasi Einstein salah satu solusinya adalah solusi gelombang. Karena dia adalah solusi yang mungkin, maka ya mungkin juga terjadi. Tinggal kita bisa mencarinya atau tidak. Dan ketika ketemu ya hore kita ketemu gitu ya. Kemudian apakah ini berguna? Ya tentu saja berguna untuk pengembangan ilmu itu sendiri pada lanjutannya. Pertanyaan ketiga tentang biosensor. Biosensor itu reusable, bisa dipakai lagi. Tinggal dicuci, jadi dibersihkan lapisan atasnya, dibersihkan kemudian dipakai lagi, reusable. Terima kasih.